Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tarudin dari channel Rumusin. Jadi untuk profil channel ini nanti kita akan khususkan terkait dengan pembahasan aplikasi Excel di Android. Jadi ada beberapa trik dan pembelajaran beberapa rumus di channel kita ya. Banyak sekali rekan-rekan yang mengeluhkan terkait dengan keterbatasan mereka untuk belajar Excel, yaitu terkait dengan perangkat, khususnya perangkat komputer. Banyak yang tidak mempunyai komputer dan akhirnya malas untuk belajar. Jadi kita buatkan channel ini untuk mengatasi hal tersebut. Oke, kita mulai. Untuk tahap pertama, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita perlu siapkan aplikasinya, yaitu aplikasi Excel. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita bisa dapatkan di Play Store. Jadi kita langsung buka saja ya untuk Play Store-nya. Kita masuk ke Play Store, kemudian dari kolom pencarian kita ketikkan kata Excel, kemudian kita cari. Nah, secara otomatis di sini akan menampilkan aplikasi Microsoft Excel dan dari pengembang Microsoft Corporation. Karena di sini saya sudah install, kita langsung proses buka ya aplikasinya. Tapi sebelum membuka, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya untuk aplikasi ini. Jadi, si aplikasi Excel ini memungkinkan Anda membuat, menampilkan, mengedit, atau berbagi file dengan orang lain secara cepat dan mudah. Itu kata si pembuat. Jadi di sini bisa disimpulkan aplikasi Excel ini bisa membuat, menampilkan, dan mengedit berbagai file. Dan di sini juga ada ada opsi untuk berbagi file dengan orang lain. Jadi ini bisa sharing ya. Biasanya aplikasi Excel ini banyak digunakan di bidang akademisi ataupun perkantoran. Jadi untuk zaman sekarang syarat-syarat masuk kerja biasanya banyak sekali ya yang ditanyakan mengenai skill penguasaan Excel ini. Jadi alangkah lebih baik jika agan-agan bisa belajar dari sekarang. Selanjutnya, di sini juga tertulis untuk versi OS yang standar atau minimal OS yang diperlukan yaitu KitKat dan Lollipop. Tapi di sini tertulis hanya didukung sampai Juni 2019. Jadi untuk KitKat dan Lollipop di tahun 2020 tidak bisa digunakan ya. Kemudian di sini ada opsi RAM. Jadi minimal RAM yang diperlukan yaitu 1 GB. Kalau RAM agan lebih dari 1 GB itu lebih baik ya. Oke, untuk pengenalan cukup saja, nggak usah banyak-banyak. Kita mulai saja untuk masuk ke aplikasinya. Kita klik menu buka. Kemudian untuk tampilan awal seperti ini ya. Ada menu terbaru, dibagikan dan buka. Di pilihan buka ini kita bisa memilih atau membuka file yang disimpan pada perangkat kita. Untuk memulai lembar baru, kita klik tombol atau simbol plus ini di bagian pojok kanan atas. Lalu kita akan dibawa di tampilan start menu. Pada pilihan start menu ini ada beberapa template standar yang disediakan oleh pihak Microsoft ya. Jadi kita bisa pilih mulai dari format anggaran, kemudian format chart, dan masih banyak yang lainnya. Untuk memulai lembar baru, kita klik bagian buku kerja kosong. Untuk tampilannya seperti ini kan.
Agar posisi mengedit kita semakin nyaman, kita posisikan layar HP dalam mode landscape. Nah, pada mode landscape ini tampilan akan terlihat semakin luas ya. Saya akan menjelaskan satu persatu menu pada Excel Android ini. Yang pertama pada bagian judul atau nama file yang kita buka ya, atau yang sedang kita edit. Di sini nama filenya yaitu buku 3. Kita bisa mengubah nama file ini dengan klik atau sentuh bagian namanya, kemudian kita rename atau ganti namanya. Saya coba ke pas, atau kita ganti ke pas. Dari nama file, di bagian bawah terdapat fx atau fungsi. Pada bagian fungsi ini atau biasa disebut bar formula ya, atau formula bar. Jadi si formula bar ini fungsinya yaitu menampilkan formula yang kita ketikkan di dalam sel atau kata-kata yang kita ketikkan di dalam sel. Di sini saya contohkan, saya akan mengetik rumus atau formula di dalam sel D1. Saya coba ketikkan rumus sum. Nah, seperti ini tampilannya. Pada bagian formula bar bisa dilihat ya, tertampil rumus yang kita ketikkan. Fungsinya seperti itu. Kemudian kita coba buka bagian menu. Untuk membuka bagian menu, kita klik tanda panah atas ini di bagian kanan bawah ya. Kita klik. Kemudian di bagian kiri ada tanda panah 2 berlawanan di samping beranda. Ini untuk memilih atau menampilkan pilihan menu ya. Di dalam Microsoft Android ini, Microsoft Excel Android ini, kita disajikan beberapa menu, mulai dari beranda, sisipkan, kemudian gambar, rumus data, lalu tinjau dan tampilan. Kita coba lihat di bagian beranda. Pada bagian beranda, di sini ada menu-menu standar atau yang biasa kita gunakan. Yang pertama, ini ada opsi pilihan font atau huruf. Jadi kita bisa pilih huruf sesuai keinginan ya. Di bagian opsi font. Selanjutnya di bagian sebelah kanannya terdapat pilihan ukuran huruf. Jadi untuk ukuran huruf bisa pilih di sini. Lanjut ke bagian bawah, terdapat gaya teks dari bold, italic, dan underline. Kemudian ada batas atau tepi, atau biasa kita sebut border. Di sini juga ada warna isian, atau untuk mewarnai sel ya, atau untuk mewarnai sel ya. Ada berbagai warna yang kita inginkan. Kemudian ada warna font. Di sini juga ada pilihan posisi teks, bisa rata kanan, rata kiri, atau rata tengah. Ada opsi gabung dan tengahkan. Ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa sel ya. Contohnya seperti ini. Kita blok ranknya, kita klik gabungkan. Nah ini. Jadi beberapa sel menjadi satu. Di sini ada pilihan bungkus sel. Nah ini kita coba. Kemudian di sini ada bungkus teks. Kita coba untuk bungkus teks seperti apa. Kita coba ketikkan. Apa ya? Saya juga kurang paham yang ini. Kemudian ada arah teks. Oh ini jadi si penulisan dimulai dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan.
Selanjutnya ada gaya sel. Ini lebih ke model ya, model sel yang ditampilkan. Ada juga pilihan format nomor. Jadi nomor yang ditampilkan itu bisa dalam bentuk tanggal, waktu, persentase, ataupun custom ya. Ini ada opsi custom atau khusus. Selanjutnya bagian bawah ini ada opsi insert. Jadi insert cell, kita bisa menginsert atau menyisipkan sel, kolom atau baris, ataupun bisa menghapus ya. Selanjutnya ada format ukuran sel. Jadi untuk tinggi kolom dan baris bisa kita custom di sini. Selanjutnya ada auto sum. Ini biasanya untuk perhitungan standar ya, penjumlahan. Di sini juga ada opsi filter, urutkan atau filter. Ini berfungsi untuk mengurutkan data atau memfilter ya. Terus juga ada temukan. Jadi kalau si fungsi temukan ini mencari kata di dalam lembar kerja. Jadi contoh kita mau nyari kata apa, kita ketikkan saja di sini, nanti otomatis akan mencari kata tersebut. Selanjutnya di sini ada pilihan rentang. Oh, jadi di sini pilihan rentang itu kita mencari posisi sel ya, atau range juga bisa. Coba kita ketikkan B1. Nah, jadi nanti pointer akan menuju ke B1. Untuk submenu beranda sudah kita ulas. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu sisipkan atau insert. Di sini bisa menyisipkan tabel. Nah, untuk cara menyisipkannya seperti ini. Kita tarik. Nah, seperti ini kan. Jadi ada tanda panah berlawanan ini. Kita atur saja. Kita mau bikin tabel seperti apa atau berapa banyak, kita sesuaikan ya. Kemudian ada opsi gambar, yaitu untuk menyisipkan gambar. Kemudian ada opsi bentuk untuk menyisipkan bentuk atau shape. Di sini ada bentuk lingkaran, segitiga maupun kubus ya. Selanjutnya ada pilihan kotak teks. Ini text box ya. Jadi kita coba saja. Jadi kita masukkan teks di dalam satu bingkai ya. Contoh. Nah, seperti ini bentuknya. Biasanya ini untuk catatan ya. Lanjut, kita juga bisa memasukkan satu grafik atau bagan. Nah, bagan ini yang disediakan Excel itu ada berbagai macam ya. Ada diagram, kemudian diagram batang, kemudian ada diagram garis, ada chart, pie chart, kemudian masih banyak yang lainnya. Histogram, Photojune. Jadi kita bisa pilih ya, banyak pilihannya. Kemudian ada komentar. Komentar ini
biasanya digunakan untuk catatan penting. Contoh di sini di sel G4 kita masukkan komentar. Seumpama kita masukkan jangan input. Nah, kalau kita posisikan si pointer ke sel G4, nanti kita menemukan sebuah catatan, yaitu yang tadi kita buat, yaitu jangan diinput. Oke, lanjut. Kita masuk ke silikon, sudah semua ya. Kita masuk ke menu gambar. Untuk yang spesial di Excel versi Android ini, kita diberikan opsi tambahannya dari versi PC, yaitu opsi menggambar. Jadi kita bisa mencoret-coret di bagian menu gambar. Kita contohkan. Seperti ini ya kan ya. Kita pilih gambar dengan mouse atau sentuhan. Oke, lanjut ke menu selanjutnya. Di menu rumus, pada menu rumus ini seperti biasa ya, atau standar seperti PC, ini berisi rumus-rumus atau fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel. Ini ada jumlah, rata-rata, sum if, count if, kemudian ada maksimal dan minimal, dan masih banyak lagi ya. Kemudian pada menu data ini hanya ada tampilan detail dan sembunyikan detail. Lanjut, dari menu tinjau, di sini ada pilihan pencarian cerdas. Ini juga saya kurang paham. Kemudian ada komentar, kemudian tampilan komentar. Ini seperti tadi ya, menambahkan satu komentar di dalam sel. Yang terakhir yaitu menu tampilan. Pada menu tampilan ini ada opsi untuk menghilangkan atau memunculkan bilangan rumus. Jadi formula barnya bisa kita sembunyikan ya. Kemudian ada opsi garis kisi, yaitu garis selnya bisa kita muncul dan sembunyikan. Dan juga ada pilihan menyembunyikan tampilan kolom dan baris. Jadi kolom dan barisnya bisa kita hilangkan. Dan di sini ada lembar kanan ke kiri. Jadi tampilannya nanti akan menjadi terbalik ya, atau reverse. Nah, si barisnya akan pindah ke kanan. Kemudian ada tampilan zoom in dan zoom out atau perbesar ya. Dan yang terakhir yaitu bekukan panel. Untuk yang belum tahu, bekukan panel ini untuk membengkukkan tampilan di sudut sel yang kita tentukan ya. Contoh, saya akan membekukan panel di sel D2. Kita coba ya.
Nah, kalau kita posisikan bekukan panel di D2, nanti kolom sebelum D yaitu ABC dan baris sebelum 2 yaitu 1 ini akan beku, jadi nggak bisa digeser seperti ini. Ini biasanya digunakan pada saat kita mempunyai data tabel yang banyak ya, atau lumayan panjang, jadi secara tampilan kita lebih mudah melihat. Oke, untuk menu sudah kita bahas semua. Selanjutnya kita jelaskan dulu untuk yang ditampilkan lembar kerja ya. Jadi yang ada di dalam lembar kerja apa aja istilahnya. Untuk yang nomor, ini yang nomor bagian samping kiri, ini untuk penomoran baris. Jadi jumlah baris ini ada di sebelah kiri. Kemudian untuk yang huruf A, B, C, D dan seterusnya, itu yang dinamakan kolom. Jadi baris itu sebelah kiri, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian si kolom dari A, B, C sampai seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu sel. Yang dinamakan sel yaitu pertemuan antara kolom dan baris. Jadi saya contohkan di sini. Untuk posisi pointer ini berada di kolom R, kemudian bertemu dengan baris 3. Jadi dari kolom R dan baris saya contohkan untuk posisi pointer di sini berada di kolom R dan baris 3. Jadi untuk selnya yaitu R3, jadi kolom R3. Ingat ya, untuk sel itu yaitu pertemuan baris dan kolom. Selanjutnya yaitu rank. Rank sendiri bisa diartikan yaitu atau penggabungan dari beberapa sel. Contoh di sini. Nah, kita bisa lihat saya memblok beberapa sel, yaitu sel P3 sampai P8, kemudian sel Q3 sampai Q8. Nah, gabungan dari beberapa sel tadi itu yang dinamakan rank. Sampai di sini mungkin sudah paham ya sedikit istilah di dalam Excel. Nah, untuk hari ini segitu saja pengenalan Excel di Android. Akan saya jelaskan lebih banyak di next video ya kan ya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap dukung channel saya. Semoga agar diberikan kesehatan selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.